0111100346. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara. Teori asal mula negara adalah sebuah konsep yang mempertanyakan bagaimana negara-negara modern terbentuk dan bagaimana otoritas politik dan sistem pemerintahan mulai ada. Ada beberapa teori yang berbeda mengenai asal mula negara ini. Berikut adalah beberapa teori yang paling umum. Yang pertama yaitu teori kekuatan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman luar. Di masa lalu, manusia hidup dalam kelompok kecil yang rentan terhadap serangan dari kelompok lain. Untuk melindungi diri, kelompok ini membentuk struktur pemerintahan dan otoritas yang kuat. Yang kedua yaitu teori kontrak sosial. Menurut teori ini, manusia secara sukarela membentuk pemerintahan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Kontrak sosial adalah perjanjian antara individu dan pemerintah, di mana individu memberikan sebagian dari kebebasan mereka dalam pertukaran perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, teori evolusi. Teori ini berpendapat bahwa negara berkembang secara alami dari bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih sederhana seperti keluarga dan suku. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini memperluas wilayahnya dan membentuk pemerintahan yang lebih kompleks. Teori yang selanjutnya yaitu teori agama. Beberapa teori ini menghubungkan asal mula negara dengan agama. Mereka berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya otoritas ilahi atau penguasa yang dianggap memiliki legitimasi dari Tuhan. Otoritas ini digunakan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah perspektif politik mengenai asal-usul dan struktur negara. Teori ini membayangkan bahwa keberadaan negara dan kedudukan pemimpin memiliki asal-muasal dan otoritas dasar yang sejati dari Tuhan atau Tuhan-Tuhan tertentu. Ada dua pembagian kategori ketuhanan, yaitu yang pertama yaitu teori ketuhanan langsung. Diyakini bahwa Tuhan secara langsung memerintah. Sebaliknya yaitu teori ketuhanan tidak langsung. Teori ini walaupun sumber otoritas berasal dari Tuhan, namun pemerintahan lugas diberikan kepada seorang penguasa atau raja manusia untuk berkuasa atas nama Tuhan. Selanjutnya, teori kekerabatan. Teori ini berpendapat bahwa negara berasal dari kelompok-kelompok kekerabatan atau keluarga yang memperluas hubungan mereka untuk membentuk komunitas yang lebih besar. Teori yang selanjutnya yaitu teori historis. Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat secara sengaja, tetapi berkembang secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Dalam pandangan ini, lembaga sosial terbentuk sebagai respon terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman sangat penting dalam pembentukan lembaga sosial. Tempat mengacu pada konteks geografis dan lingkungan fisik di mana masyarakat berada. Faktor ini dapat mempengaruhi cara lembaga sosial berkembang, seperti sistem pertanian yang berkembang di daerah dengan lahan subur atau sistem perikanan yang berkembang di daerah pesisir. Waktu mengacu pada periode sejarah atau era tertentu yang mempengaruhi perkembangan lembaga sosial. Misalnya perubahan politik atau revolusi industri dapat memicu perubahan dalam lembaga-lembaga sosial yang ada atau bahkan menciptakan lembaga sosial baru. Tuntutan zaman merujuk pada perubahan dalam kebutuhan dan harapan masyarakat seiring berjalannya waktu, misalnya dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Lembaga sosial seperti lembaga pendidikan dan komunikasi telah mengalami perubahan besar dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern. Dalam teori historis ini, lembaga sosial dianggap sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut.
Lembaga sosial terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa teori-teori ini adalah spekulasi dan tidak ada konsensus yang jelas mengenai asal mula negara. Sejarah dan perkembangan negara sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk budaya, ekonomi, geografis, dan kekuatan politik. Pembentukan negara adalah proses yang panjang dan kompleks, dan berbeda di setiap masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.